sesuatu yang indah buat saya. Silakan keluarin, Mas. Jangan disembunyiin. Apa sebenarnya? Mungkin Mas Rob bisa mendekat sedikit. Tunjukin. Mas. Tolong dong. Aduh, gangguan jiwa sih. Gangguan jiwa sih. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Shock dong. Nggak ada yang kena kan? Goodness. Saya takut penunggu studionya malah marah loh ngeliatnya. Iya. Ini udah nggak perlu lagi di cleansing. Iya. Gila dia bawa ini loh. Pisau ya. Sakit jiwa ya. Pisau lipat. Sesuatu yang indah buat Mas Roy. Hah? Pisau. Dia pengen aku. Kalau dia cuma main-main doang ya, katanya kan mau ngilangin gangguan. Alasannya doang. Sebenarnya gangguan jiwa deh. Gangguan jiwa ya, nggak ada menghilangkan gangguan, nggak ada sebenarnya, nggak ada apa-apa. Itu kalau tadi nggak diketemukan, gimana ya? Dia bisa keluarin itu, bisa masuk kamu kapan aja atau bahkan ngebahayain penonton loh. Iya. Kamu juga bisa kena tadi dia soalnya kayak tertarik gitu sama kamu. Oh gitu ya. Gila, serem ya. Mas Teo ini boleh dipakai maskernya. Oh, iya. Pemirsa, sekarang saya sudah bersama partisipan kita Mas Teo. Mas, saya juga mau nanya, setelah dari studio kemarin, Mas Teo dapat gangguan apa lagi? Saya sering diganggu oleh sosok wanita, Sosok wanita. besar, hitam, dan itu sering mengganggu saya. Oke, jadi Mas Teo sering mengalami gangguan oleh sosok wanita itu? Iya. Bisa Mas anterin saya ke tempat yang biasa Mas Teo digangguin? Oh, boleh? Biasanya saya diganggu atau saya melihat sosok wanita itu lalu lalang dan dia sering menghilang di gudang ini. Di gudang ini? Iya, Oke deh Mas, saya mau coba buat ngeliat. boleh. Aduh, gudangnya berantakan banget ya, kita nggak mungkin bisa masuk. Kak Sri, Kak, aku minta tolong dong Kak. Oke. Ini gudangnya berantakan banget, aku boleh minta tolong Kakak untuk agak dirapihin biar kita semua bisa masuk juga. Nah pemirsa, jujur sih dari pertama kali aku ngeliat gudang ini emang auranya itu agak gelap. Cuma aku nggak ngeliat nih sosok perempuannya yang tadi disebutin sama Mas Teo. Sekarang sih nggak ada ya, nggak tahu kalau misalnya kita masuk. Iya Kak, itu boleh. Tapi sering banget ngeliat si sosok perempuan itu di Iya, sini. sering banget. Saya ketika saya sedang santai atau itu, saya sering Jangan banget. Kak, nggak, itu jangan dipindahin kardusnya. Enggak, jangan dipindahin. Jangan. Dedek! 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 Dek! Dek! Ya Mas. Ini ada dedek saya. Dedek! Dek! Dedek! Dedek! Dedek nggak apa-apa, Dedek? Dedek, ayo Dedek ikut Mas, kakak. Dedek ikut boleh kakak. dibawa ke Iya. dulu. Dedek ayo ikut kakak. Dedek ikut kakak. Kakak, ini Dedek kenapa kak? Nggak tahu. Ayo, bawa ke sana, ayo. Iya. Ayo Dedek. Dedek duduk dulu. Dedek dulu. Dedek duduk. Maaf Mas, tapi tadi laki-laki Dedek, yang tadi kuatin. itu siapa ya? Oh, itu mamang saya. Oh, oke. Dedek kuat. Dedek. Sosok aku juga nggak tahu ini kenapa, tapi pas tadi aku bilang sama Kak Sri buat nggak mindahin kardus yang ada di gudang tadi, Dedek kuat. langsung Dedek kuat. adiknya Mas Teo ini kesurupan. Mas, Dedek ini kuat. udah bukan adiknya lagi, ini ada sosok lain. Dedek kuat, Dedek. Kita netralin dulu deh. Kak, aku boleh minta lada nggak? Oke. Iya. Tunggu ya. Mas boleh
bantu saya pegangin Iya. ya. Dek, sadar? Udah sadar. Oke, pemirsa yang aku lihat, mungkin sosok perempuan yang tadi sempat kita bahas itu mungkin dia nyerang ke adenya. Karena tadi aku lihat di kardus itu emang ada aura yang hitam yang menyelimuti kardus itu, makanya tadi aku minta ke Kasri jangan dipindahin gitu. Tapi tiba-tiba malah ngefek ke adenya. Terus juga tadi mamangnya emang tinggal di sini. Iya. Oh, Mbak. Ngapain? Saya pengen ngobrol sama Mata sebentar. oh iya boleh. Udah. Boleh. Makasih ya Mas udah jelasin, makasih. Pemirsa, jadi mamangnya Mas Theo tadi itu manggil aku karena dia ngejelasin kalau dia sebenarnya tahu kalau Mas Theo ini emang ada yang ngirimin, ada yang jahat ke dia mengirimi sesuatu. Jadi gangguan itu bukan cuma dialami sama Mas Theo, tapi orang-orang di rumah sini emang mengalami gangguan itu, termasuk mamangnya. Mamangnya ini sering menemukan jimat-jimat di gudang atau sekitar rumah Mas Theo. Tapi Mas, jujur sih saya masih benar-benar penasaran banget sama gudang yang tadi harusnya kita masukin. Saya penasaran banget di sana tuh sebenarnya ada apa, karena saya masih ngerasa auranya itu emang nggak enak di sana pemirsa. Cuma aku belum ngeliat sosoknya itu seperti apa. Jadi aku boleh minta tolong Mas Theo nggak temenin aku ke ruangan yang tadi lagi? Boleh. Ya boleh. Kamu tenang di sini dulu ya. Dede tenang sini dulu ya. Kakak mau ikut sama Prista. Mamanya? Ah, ini biar saya mau. Iya boleh. Terus. Yuk, mari. Ini ya. Oke. Pemirsa, ini baunya juga nggak enak banget. Baunya aneh banget di sini. Terus juga apa ya? Aku ngerasa malah makin panas banget di sini. Masuk ruangan ini malah makin panas. Terus kayaknya ada sesuatu dia di sini. Aku yakin banget. Mas Theo nggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Lanjut aja Mbak, Oke. lanjut aja. Oke, pemirsa, tadi tikar ini tiba-tiba jatuh dan menurut aku itu adalah bentuk eksistensi dari makhluk yang ada di gudang ini. Mungkin dia nggak terima. Aku datang ke sini buat ngebersihin. Cuma sampai sekarang aku masih nggak ngeliat nih makhluk apa yang dari tadi ngegangguin kita. Aku ngerasa ada yang aneh nih Mas di sini. Bantu nggak Prisli? Boleh Kak. Soalnya aku ngerasa ada yang aneh Kak di sini. Kayak ada sesuatu yang emang ngebawa aku buat masuk ke tempat ini lagi, tapi aku nggak tahu ada apa. Benda atau apa gitu? Iya, aku juga belum tahu nih Kak. Mas Theo pernah nyimpen benda atau apa nggak di sini? Nggak ada. Enggak ada sih. Nggak ada. Tapi Mas Theo sering digangguin sama sosok perempuan di sini. Iya. Ini bener-bener berantem banget sih. Jadi ini gudang juga emang udah nggak dipakai apapun lagi ya Mas? Iya. Tadi juga mamanya juga bilang sih ke aku, dia nemuin kayak jimat-jimat dan sebagainya yang ada tiba-tiba gitu. Tadi deket tangga, entah di mana. Mana ya Pris? Gak tahu Kak, aku juga. Cuma ini berasa banget sih Kak, ada yang aneh. Tunggu. Dan baunya juga beda. Kenapa? Ada tanah, cuma kenapa bau wangi ya? Tanah wangi. Mas. Tanah. Iya. Itu tanah. Ini Kak. Tanah apa ya ini? Sorry. Wangi kembang nggak sih? Ini kayaknya tanah kuburan deh. Ini juga salah satu tempat. Kenapa ada makhluk yang tadi nyerang adanya Mas Theo dan kayak dia ngerasa buat ini jangan sampai dibersihin gitu. Kasri, aku minta tolong dong. Ini bersihin ya Kak, pakai kain atau apapun itu ya. Mas, kayaknya kita harus balik lagi ke sana deh, karena aku mau nanya sama mamangnya Mas Theo. Jimat-jimatnya tuh ada di mana? Kak, tolong ya Kak.
udah nggak apa-apa. Dede udah nggak apa-apa? Mas, tadi kan Bapak bilang kalau sering nemuin jimat terus disimpan. Aku boleh ngeliat jimatnya? Boleh. Semua jimat-jimat itu bisa kamu di kamar. Di kamar? Tapi sebelumnya pakai masker dulu ya Pak. Kak Sri, aku minta tolong. Kamu udah nggak apa-apa? Masih lemes ya? Ya, tapi untungnya sih makhluk yang tadi masuk ke adiknya ini udah nggak ada sekarang pemirsa. Ya udah Pak, berarti kita ke kamar kali ya. Nah, itu Dede kayak gimana Kak? Mana dulu? Ya. Iya. Frisri, aku izin mau ngamanin adik saya biar lebih tenang lagi ya. Oh, oke. Tapi Mas Teo nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, Pak. Ini serius nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Ayo dek. Ini kamarnya. Iya, Mbak. Oke. Ini kamar yang jimat-jimatnya itu disimpan di kamar ini. Benar. Pemirsa, aku ngerasain aura yang benar-benar pekat di sini dan negatif banget. Jadi yang aku lihat mungkin makhluk yang tadi aku bersihin ke gudang itu pindahnya ke sini sekarang. Dan ini banyak banget makhluknya. Bukan cuma satu atau dua. Pak, jimatnya ada di mana ya? Saya taruh di sini. Oh, jadi ditaruh di sini. Buka ya. Banyak banget jimatnya. Ini ketemunya bener-bener nggak yang dalam satu hari ya, beberapa hari ketemu lagi. Lagi saya lagi bersih-bersih, nemu benda ini. Terus saya kumpulin. Ya ampun, Bersih lagi, nemu benda ini. lihat deh, kayak pusaka gitu ya. Tapi emang udah lama ya Mas Teo itu berhubungan sama dukun dan sebagainya gitu. Itu udah lama banget, Mbak. Oke. Kayak ini perlu kita netralin ya. Aku minta tolong garam kasar deh. Oke. Sana dulu deh. Kenapa Mas Teo? Astaga, Mas. Kak Sri bantuin aku. Mas Teo lawan. Teo punya gua. Oke, pemirsa. Teo punya gua. Yang aku lihat dari tadi itu emang Mas Teo coba buat nolak. Ada gangguan ketika adanya itu diganggu juga. Dia coba buat nguatin diri dia. Tapi kan jimatnya lagi dinetralin. Kayaknya bukan jimat yang di situ deh yang ngeganggu dan masuk ke tubuhnya Mas Teo. Pegangin. Tuh. Dia pernah cerita. Katanya dia pernah pergi ke orang pintar dan dikasih kalung. Katanya kalungnya itu beda biasa. Oke, dikasih kalung. Kalungnya dipakai sama dia. Dipakai. Biasanya dipakai. Kak Sri, berarti aku minta tolong bantu aku, Pak. Tolong dia, Pak. Pelan-pelan, pelan-pelan. Pemirsa, ini kalungnya. Ini perlu kita netralin. Aku minta lada. Mas Teo-nya biar kita sadarin juga. Soalnya kayaknya bukan cuma satu makhluk yang masuk ke tubuh dia. Kak Sri, bantuin aku, Kak. Sadar, Kak. Sadar, Kak. Gak apa-apa, Pak. Udah. Oke, pemirsa. Yang aku lihat, kalung yang tadi aku netralin ini ternyata sumber dari makhluk perempuan yang sering ngegangguin dia. Jadi sosok perempuan yang sering banget dilihat sama Mas Teo sendiri itu berasal dari kalung ini. Ini tempatnya. Salahnya lagi, Mas Teo percaya kalau kalung ini dipakai untuk ngejagain dia. Jadi ketika tadi
gudang udah kita netralin, terus di kamar juga dinetralin, semuanya malah pada pindah ke kalung ini. Kalungnya udah aku netralin, berarti ini nanti saya sita juga ya Pak? Mas, ini saya mau ngasih tau Mas Theo. Jadi selain emang Mas Theo dikirimin sama temennya, ada yang ngegangguin dan sebagainya, Mas Theo juga ternyata pergi ke dukun kan. Dan nerima barang-barang kayak gini dari dukun. Nah sekarang Mas Theo tahu efeknya itu bisa ngegangguin bukan cuma ke Mas Theo, tapi ke adek Mas, ke omnya Mas, dan sebagainya gitu. Jadi setelah kejadian ini saya berharap nggak ada lagi hubungan antara Mas Theo sama hal-hal gaib kayak gitu, kedukun atau perjanjian apapun itu. Ya. Terus juga untuk Bapak, mungkin emang niat Bapak baik gitu, ketemu jimat-jimat yang Bapak juga nggak tahu asalnya dari mana, Bapak ambil. Tapi kan Bapak nggak tahu juga tuh efek dari jimat itu seperti apa. Bapak simpan malah di kamar, nah itu bisa berefek negatif juga ke diri Bapak. Sebenarnya ya, itu pernah saya buang tuh Mbak. Tapi jimat itu balik lagi terus. Makanya ya namanya saya nggak tahu masalah hal kayak gitu, ya saya simpen Mbak. Ya itu dia pemirsa, jadi sebaiknya kalau kita ketemu sama benda-benda yang emang gaib dan kita nggak tahu untuk apa, dimanapun itu, lebih baik dikasih ke orang yang emang ngerti atau nggak dilarung aja. Karena nggak ada gunanya kalau kita berhubungan sama dukun dan sebagainya. Oke, makasih ya Mas, saya udah ngebantuin, nanti semua barang-barang saya sita. Makasih Mbak ya atas bantuannya. Dua partisipan yang hadir pada malam hari ini adalah Irsam dan Theo. Irsam tadi dengan rasa bersalah karena menabrak mantan pacarnya sampai meninggal. Padahal bukan dia penyebab meninggalnya, tapi justru dia malah dihantui sosok gaib yang menyerupai mantan pacarnya itu. Sementara Theo dengan ritualnya dia juga membalas guna-guna orang lain dan seolah-olah dia punya teman gaib, padahal menurut Roy tadi tidak ada sama sekali. Artinya dia depresi. Depresi dan gangguan jiwa, gangguan perilaku seperti itu. Dan ada kecenderungan menyakiti orang lain karena dia bawa pisau kemana-mana. Ini bahaya loh. Bahaya banget karena dia bawa pisau kemana-mana, itu artinya dia insecure sama dirinya sendiri, takut dilawan orang, tapi dia malah mau nyakitin orang gitu. Kamu tanggapannya gimana, Monik? Kasian sih ya lihat keadaannya kena gangguan jiwa gitu. Yang Cuma Theo takutnya ya? membahayakannya orang lain ya kena. Kamu tadi dipegang tangannya kenapa? Nggak sakit nggak? Kenceng banget, kayak dierat kenceng banget, kayak mau kayak lepasin gitu. Susah, Terus karena tadi kamu kenceng banget. sempat pingsan loh? Iya, Hilang aja gitu, begitu Kayak bukan? gemeter dari kaki sampai atas. udah hilang aja gitu, kayak Iya. gitu langsung gitu. Tapi sekarang nggak apa-apa kan? Nggak. Oke, mudah-mudahan kamu baik-baik aja ya. Perlu di-cleansing? Tidak Nggak? perlu kok. Oke. Monik Cindy, terima kasih banyak ya sudah hadir di Menembus Mata Batin. Mudah-mudahan nggak ada yang ikut dari sini ya, ganggu hidup kamu ya. Sukses terus untuk semuanya. Roy Kiyoshi, terima kasih. terima kasih. Penjelasan dan penyerahan. Pemirsa, kita harus menerima segala cobaan dengan lapang dada. Karena setiap cobaan pasti ada unsur yang membawa kita menuju kedamaian dan kebahagiaan yang sempurna. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.